Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya segala amal kebaikan hamba menjadi sempurna. Pemirsa syiar Islam FSB UI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lama ini kita melewati bulan Ramadan, di mana ketika bulan Ramadan kita berusaha untuk menjalankan amal ibadah sebaik-baiknya. Bahkan amal ibadah yang biasa kita lakukan, kita tambah kualitasnya dan kuantitasnya. Kita perbaiki, kita lebih baguskan lagi kualitasnya, dan kita tambah kuantitasnya. Ada mungkin di antara kita yang menambah salat-salat malam kita lebih panjang, lebih banyak. Ada pula mungkin di antara kita yang menambah jumlah tilawah kita, yang biasa sehari 1 juz, ini sehari bisa 2 juz, 3 juz, dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap dengan amal-amal yang kita lakukan Allah memberikan ridhonya, dan dengan ridho itu dan rahmat itu mempermudah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita sadari bahwa ada satu penyakit hati yang bisa memusnahkan amal-amal itu semua. Penyakit itu adalah ujub. Sebagaimana yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam, Allah memerintahkan kepada para malaikat, dan di situ termasuk dalamnya adalah iblis, untuk bersujud kepada Adam, karena Allah memberikan Adam ilmu pengetahuan, dan dengan ilmu pengetahuan itu Allah tinggikan derajat Adam daripada para malaikat dan iblis. Semua malaikat dengan tawaduknya bersujud memberikan penghormatan kepada Adam alaihi salam. Namun satu yang tidak, yaitu iblis. Lalu Allah bertanya pada si iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Qala, jawab iblis, ana khairum minhu. Aku itu lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan Adam daripada tanah. Lalu Allah berfirman kembali, qala fahbitu minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Dari kisah ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita belajar bahwa iblis adalah makhluk yang beribadah kepada Allah dengan tempo waktu yang lama, sehingga dia disandingkan dengan para malaikat. Namun Allah menghapus segala amal ibadah iblis, dan Allah keluarkan iblis dari surga, karena Allah mengetahui dalam batinnya iblis ada satu ujub yang tidak tampak kecuali Allah menciptakan penyebabnya. Allah ciptakan Adam, adalah salah satu hikmahnya adalah agar ujubnya iblis tampak, dan Allah mengeluarkan iblis dari surga. Di mana ujub iblis tampak? Iblis menyampaikan bahwa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Dan ketika ujubnya tampak, iblis menjadi sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia merendahkan Adam karena Adam diciptakan dari tanah, sedangkan dia diciptakan dari api. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu dengan segala amal yang kita lakukan dan dengan segala harapan kita agar bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang Allah terima, kita tidak ingin menjadi seperti iblis yang Allah hapuskan amalannya dan Allah keluarkan dari surga. Dengan itu kita berharap agar Allah terima amal ibadah kita, Allah ikhlaskan hati-hati kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah masukkan kita ke dalam surganya. Lalu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, agar apa? Agar tidak ada ujub yang muncul di hati kita. Apakah selama ini Allah terima amal ibadah kita? Sedangkan kita tidak bisa menjamin dan memastikan apakah Allah terima amal ibadah kita atau tidak. Sebagai manusia atau sebagai makhluk, kita hanya bisa memastikan bahwa amal-amal ibadah kita yang kita lakukan itu sah, namun tidak bisa memastikan amal ibadah kita Allah terima. Karena apa? Karena kita bisa memastikan kita memenuhi syarat ketika sholat, syarat ketika kita beribadah yang lainnya, dan rukunnya kita lakukan, maka amal itu sah. Tapi apakah Allah terima salat kita? Apakah Allah terima puasa kita? Apakah Allah terima zakat dan sedekah kita?
kita tidak pernah mengetahui. Maka dari itu kita tidak perlu ujub atas amal ibadah yang kita lakukan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita perlu kembali mengoreksi amal-amal ibadah kita, meluruskan niat-niat kita, melapangkan hati-hati kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.